3, 2, 1. Halo semua, perkenalkan nama saya Lara Satyaswa Pamudyarena dengan NIM F03230075, Program Studi Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi yaitu mengenai the cost of production. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pengenalan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai supply dan demand. Supply dan demand sendiri itu merupakan suatu kekuatan yang membuat ekonomi pasar bekerja. Berdasarkan hukum penawaran telah dijelaskan bahwa ketika suatu harga barang naik, maka perusahaan bersedia untuk memproduksi dan menjual barang yang lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan dari hukum permintaan itu berbunyi ketika harga suatu barang turun, maka konsumen cenderung untuk tertarik membeli barang tersebut. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi perusahaan yaitu untuk maksimisasi keuntungan perusahaan, sedangkan dari sisi konsumen memiliki tujuan untuk maksimisasi kepuasan diri sendiri. Nah, tadi telah dijelaskan secara singkat mengenai supply dan demand. Ketika suatu perusahaan ingin memproduksi suatu barang, tentunya akan mengeluarkan biaya produksi atau the cost of production. Sebelum kita masuk lebih jauh, maka kita harus mengenal beberapa istilah pada materi berikut ini. Yang pertama yaitu total revenue atau total pendapatan atau yang sering disingkat sebagai TR, adalah jumlah yang diterima perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu total cost atau total biaya atau sering disingkat sebagai TC, yaitu nilai pasar dari input yang digunakan perusahaan dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga yaitu profit atau laba dapat diperoleh dari TR dikurangi dengan TC. Setelah memahami beberapa istilah pada slide sebelumnya, coba pahami tabel berikut ini. Terdapat tabel pekerja, tabel kuantitas atau output, marginal product, cost of factory, cost of workers, dan juga total cost. Jika diperhatikan, kuantitas output akan meningkat seiring dengan banyaknya jumlah pekerja yang meningkat. Sedangkan pada cost of factory tidak mengalami perubahan ketika jumlah pekerja ditambah. Kemudian untuk total cost dapat diperoleh dari penjumlahan cost of factory dengan cost of workers. Lalu apa sih produk marginal itu? Produk marginal dari setiap input dalam proses produksi adalah peningkatan output yang muncul dari satu unit tambahan dari input tersebut. Namun marginal product memiliki sifat yaitu diminishing marginal product. Sifat di mana produk marginal dari suatu input menurun seiring dengan bertambahnya jumlah input. Contohnya yaitu ketika jumlah pekerja semakin naik, terkadang kontribusinya semakin sedikit karena jumlah peralatan suatu perusahaan yang tidak memadai. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi production function dan total cost. Dapat diperhatikan tabel berikut ini yang mencakup number of workers, output, marginal product, cost of factory, cost of workers, dan total cost. Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik sebagai berikut. Ketika kuantitas yang dikeluarkan berjumlah 0, maka total cost-nya 30. Ketika kuantitas yang dikeluarkan 50, maka total cost yang dihasilkan 40. Begitu pula seterusnya. Dari grafik tersebut dapat diperoleh bahwa hubungan antara kuantitas yang dapat diproduksi perusahaan dan biayanya dapat menentukan keputusan penetapan harga. The various of measure cost atau berbagai ukuran dari biaya. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost adalah biaya yang tidak bervariasi dengan jumlah output yang dihasilkan. Sedangkan variable cost adalah biaya yang bervariasi dengan kuantitas output yang dihasilkan. The various of measure cost diantaranya terdapat total cost atau TC, total fixed cost atau TFC, total variable cost atau TVC, ada average cost atau AC, average fixed cost atau AFC, average variable cost atau AVC, dan average total cost atau ATC.
TC dapat diperoleh dari TFC ditambah dengan TVC, sedangkan ATC dapat diperoleh dari AFC ditambah dengan AVC. Kemudian AFC dapat diperoleh dari FC dibagi dengan Q. Dapat diperhatikan pada tabel, ketika fixed cost berjumlah 3 dan kuantitas 1, maka AFC-nya adalah 3. Kemudian AVC dapat diperoleh dari VC dibagi dengan Q. Dapat dilihat pada tabel, ketika variable cost-nya adalah 0,8 dan kuantitasnya 2, maka diperoleh AVC-nya adalah 0,4. Lalu ATC dapat diperoleh dari TC dibagi dengan Q. Ketika total cost-nya adalah 3,8 dan kuantitasnya 2, maka diperoleh ATC adalah 1,9. Selanjutnya, pada tabel terdapat marginal cost. Marginal cost mengukur peningkatan total-total yang muncul dari unit produksi tambahan. Marginal cost biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan, berapa banyak biaya yang digunakan untuk memproduksi satu unit tambahan dari output. Marginal cost dapat diperoleh dari perhitungan delta TC dibagi dengan delta Q. Dapat dilihat pada tabel, ketika kuantitasnya 1 dan 2, delta TC-nya adalah 0,5, sehingga dapat dibagi dengan delta Q yaitu 1, dan diperoleh MC adalah 0,5. Kemudian dapat dilihat yang pertama adalah kurva marginal cost atau yang sering disebut MC. Dapat dilihat bahwa MC akan meningkat seiring dengan jumlah cost yang dihasilkan. Yang kedua adalah kurva average total cost atau ATC. Kurva ATC berbentuk U. Pada tingkat output sangat rendah, biaya total rata-rata tinggi karena biaya tetap tersebar banyak pada beberapa unit saja. Bagian bawah kurva ATC bentuk U terjadi pada kuantitas yang meminimalkan ATC. Kuantitas ini sering disebut sebagai skala efisien perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara marginal cost dan average total cost. Dapat dilihat, ketika MC memiliki nilai kurang dari ATC, maka TC-nya akan turun. Sedangkan ketika MC memiliki nilai di atas ATC, maka TC-nya akan naik. Kemudian kurva MC akan melintasi ATC pada skala efisien. Skala efisien adalah kuantitas yang meminimalkan ATC. Sehingga dapat disimpulkan tipe dari kurva biaya yaitu yang pertama, marginal cost akan naik seiring dengan kuantitas output yang naik. Yang kedua, ATC berbentuk U. Dan yang ketiga, kurva marginal cost melintasi ATC pada saat ATC minimum. Kemudian materi yang terakhir yaitu average total cost in the short run and long run atau ATC pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada kurva tersebut dapat dilihat terdapat skala ekonomi dan disekonomi. Skala ekonomi mengacu pada properti di mana biaya total rata-rata jangka panjang turun seiring dengan kuantitas yang naik. Sedangkan pada disekonomi mengacu pada sifat ATC long run yang naik seiring dengan kuantitas yang naik. Lalu pengembalian skala konstan mengacu pada sifat di mana ATC long run tetap sama dengan peningkatan kuantitas. Sekian, terima kasih.